Ketika nanti ini sudah panas, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, ini manual. Ini masih agak panas karena baru kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan ini alat pelubang mulsa. Nah, ini biasanya itu digunakan. Nah, kalau menggunakan alat seperti ini bisa simple. Ini namanya gas torch, gas portable. Ini dari pagi sampai hari ini masih sampai sore. Penggunaannya irit. Kalau gas, kalau enggak 7.000. Jadi itu proses pemasangannya. Nah, ini diusahakan, ini kan bisa diputar. Nah, diusahakan untuk tempatnya itu begini. Ini kita masukkan seperti ini untuk. Nah, ini udah ada apinya. Jadi untuk mengatur tekanannya supaya cepat panas bisa diputar ke arah kiri. Nah, itu. Untuk alatnya ini kurang tajam, kemungkinan di bawah ini sudah menumpuk seperti ini. Jadi untuk treatment atau perlakuannya bisa dilakukan secara manual untuk pembersihannya ya. Nah, ini dengan kondisi mentari pagi menyapa ladang, langkah kaki penuh harapan, tangan kotor, hati bersih, bertani untuk negeri tercinta. Tak pernah lelah, tak pernah menyerah, bersama alam kami melangkah. Kami petani muda, menjaga bumi, menanam mimpi di tanah sendiri. Dengan cangkul dan keringat di dada, kami bangun masa depan bangsa. Hujan turun, kami bersyukur, terik datang, kami bersabar. Tak hanya panen yang kami cari, tapi hidup yang mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Argo Mulyo TV. Pada video kali ini kita akan mereview yaitu terkait proses pelubangan mulsa menggunakan alat manual. Jadi ini untuk prosesnya sudah kita laksanakan tadi pagi hari dan juga sore hari, karena kita kerjanya itu nyicil ya. Jadi untuk proses pelubangan tadi itu memakan waktu sekitar 3 jam. Jadi tadi pagi kita melakukan proses pelubangan yaitu 1,5 jam, kemudian di sore hari ini kita melakukan lagi 1,5 jam juga. Jadi untuk alat yang kita gunakan, alatnya seperti ini. Nah, kita rangkai secara manual. Ini masih agak panas karena baru kita gunakan. Jadi untuk alatnya kurang lebih seperti ini untuk penampakannya. Nah, untuk alatnya kalau dilihat dari dekat seperti ini kurang lebih. Jadi ini kita rakit. Yang pertama kita menggunakan ini alat pelubang mulsa. Nah, ini biasanya itu digunakan atau biasanya menggunakan areng dari kayu itu kemudian dibakar. Nah, setelah itu panas dari areng tersebut berfungsi untuk memanaskan alat ini, kemudian tujuannya untuk melubangi mulsa. Jadi kurang lebih sama untuk cara kerjanya, tapi untuk menggunakan gas torch ini lebih simple karena ketika kita menggunakan areng otomatis kita harus melakukan pembakaran terlebih dahulu. Jadi dibakar itu kan membutuhkan waktu. Nah, kalau menggunakan alat seperti ini bisa simple. Ini namanya gas torch kayaknya ya. Kalau di Shopee harganya kayaknya kurang lebih di 20.000. Ini biasanya untuk barbekyuan itu. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti ini kalau dari dekat. Nah, itu udah masuk seperti itu. Kemudian kita tali menggunakan benrat supaya kenceng. Setelah itu kita juga gunakan gas portable. Ini dari pagi sampai hari ini masih sampai sore. Penggunaannya irit.
Kalau gas portable ini kurang lebih di supermarket itu harganya sekitar 19.000, tapi ketika teman-teman mau sewa juga bisa. Di alat sewa gunung itu biasanya harganya cuma 5.000, kalau enggak 7.000. Ini harganya 7.000, kemudian ditambah ini 20.000, 27.000. Kemudian yang ini alatnya kurang lebih harganya di 40.000, jadi kurang lebih 67.000 sudah dapat alat seperti ini. Ini bisa di check out di Shopee ya. Kemudian untuk pemantiknya ini kita menggunakan pemantik yang panjang seperti ini, karena nanti ketika alat ini kita pasang di sini, kemudian lebih amannya, lebih safety-nya pakai ini. Sebenarnya kalau pakai korek biasa bisa, tapi kita jaga-jaga supaya kita juga safety, juga lebih aman pakai ini. Nah, untuk proses pemasangannya, nah ini diusahakan, ini kan bisa diputar. Nah, diusahakan untuk tempatnya itu begini. Jadi ketika nanti posisi gas portable-nya sudah masuk di sini, proses pengunciannya seperti ini. Nah, jadi kita coba untuk memasukkan gas portable-nya. Nah, untuk penempatan seperti ini. Ini gas portable-nya, ini kan ada ruang di sini. Kita masukkan seperti ini untuk pemasangannya. Kemudian kita putar ke kanan. Nah, ini sudah aman. Nah, ketika sudah aman seperti ini, kemudian di sini ada petunjuknya. Ini kalau diputar ke arah kiri itu untuk membesarkan, kemudian untuk diputar di arah kanan ini untuk mengecilkan. Jadi untuk tekanan gasnya bisa kita sesuaikan. Kalau kita menggunakan areng itu kan tidak bisa disesuaikan. Nah, kalau ini bisa, ketika nanti mau tekanannya lebih besar atau cepat panas, bisa diputar ke kiri. Kemudian kalau apinya nanti terlalu besar, bisa dikecilkan ke arah kanan. Dan untuk cara pengoperasiannya seperti ini, kita buka sedikit demi sedikit, karena nanti kalau terlalu besar bisa menyembur untuk tekanan gasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika belum bisa hidup berarti kemungkinan gasnya belum keluar. Nah, ini udah ada apinya. Jadi untuk mengatur tekanannya supaya cepat panas, bisa diputar ke arah kiri. Nah, itu. Kemudian nanti untuk mengecilkan bisa diputar ke arah kanan. Ini untuk apinya bisa stabil. Jadi ketika nanti ada angin besar itu tidak gampang mati, karena ini untuk tekanan gasnya sangat kencang sekali. Jadi untuk matinya sangat jarang, kecuali nanti kita kalau mau istirahat bisa dimatikan. Nah, seperti ini. Ini alatnya simple sekali. Ketika nanti ini sudah panas, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, ini nggak perlu pakai tenaga, cuma mengandalkan panas dari alat ini saja untuk melubanginya. Kemudian untuk jarak tanam kita kemarin sudah ukur secara manual. Ini ukurannya 60 kali 60. Nah, untuk lubang tengah juga kita kasih. Ini juga kita tanami. Jadi kita tanam sistem 3 baris tapi zigzag ya. Jadi nantinya ketika tanaman itu tumbuh sampai panen itu tidak berdesakan. Bisa mendapat sinar ataupun sinar matahari dengan maksimal. Kemudian ketika dirasa untuk alatnya ini kurang tajam, kemungkinan di bawah ini sudah menumpuk seperti ini. Jadi untuk treatment atau perlakuannya bisa dilakukan secara manual untuk pembersihannya ya.
Nah, ini dengan kondisi alat masih panas untuk pembersihannya lebih mudah. Nah, ketika ini yang di bawah ini sudah bersih, nanti bisa tajam lagi. Karena ketika ini menumpuk, jadinya untuk alatnya, terutama yang pinggir-pinggir sini, tidak bisa bekerja secara maksimal, secara optimal. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah kurang lebih bersih seperti ini, kita bisa melakukan proses pelubangan lagi. Nah, ini sudah tajam lagi. Jadi ketika tajam, untuk proses pelubangannya lebih cepat. Karena ada ruang di bawah sini yang membuat ini menjadi lebih tajam. Alat ini bisa menjadi alternatif ketika di daerah teman-teman itu belum mendukung untuk alat pelubang mulsa. Jadi kalau di tempat saya sebenarnya sudah ada untuk alat pelubang mulsa, tapi seperti yang saya jelaskan pada video kemarin, bahwasanya dengan plastik ukuran 160 cm itu tidak mendukung untuk alatnya untuk melubangi. Makanya hari ini kita melakukan proses pelubangan secara manual menggunakan alat ini. Kalau di toko pertanian itu biasanya untuk melubangi mulsa untuk roll besar atau yang ukuran 17 atau 18 kilo itu harganya 25.000. Kemudian yang untuk roll kecil kurang lebih di 15.000. Jadi sebenarnya kalau di tempat teman-teman sudah ada alat itu lebih bagus atau lebih cepat pakai alat itu. Jadinya ketika pasang plastik di lahan itu sudah ada lubangnya. Tapi ketika di tempat teman-teman belum ada alat pelubang mulsa yang menggunakan mesin, bisa melakukan untuk pelubangan manual menggunakan alat ini. Mungkin sekian dulu video dari kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi pun kami pelajari, warisan lama kami hormati. Kami petani muda, jaga bumi, menanam mimpi.